Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afizal Mikdah. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi di Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai keamanan wireless LAN. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada perangkat-perangkat jaringan wireless, yaitu komponen-komponen untuk membangun jaringan wireless. Yang pertama ada hub atau switch, kemudian PC, network interface adapter atau NIC, access point, kabel pigtail, antena omnidireksional, dan kabel UTP. Selanjutnya ada tipe-tipe jaringan wireless. Yang pertama yaitu wireless personal area network atau yang disingkat WPAN. Wireless Personal Area Network atau WPAN adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil, contohnya Bluetooth, infrared, dan Zigbee. Yang kedua ada Wireless Local Area Network atau WLAN. Wireless Local Area Network WLAN atau biasa disebut Wi-Fi memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibanding WPAN. Awalnya WLAN ditujukan untuk penggunaan perangkat jaringan lokal, namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Ini yang sering kita gunakan biasanya. Wi-Fi. Yang ketiga, Wireless Metropolitan Area Network (WMAN). Wireless Metropolitan Area Network yang disingkat WMAN adalah jaringan wireless network yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN. Contoh teknologi WMAN adalah WiMAX. Selanjutnya ada Wireless Wide Area Network atau WWAN. Wireless Wide Area Network yang disingkat WAN adalah jaringan wireless yang umumnya menjangkau area luas, misalnya menghubungkan kantor pusat dan cabang antar provinsi. Yang kelima, cellular network. Cellular network atau mobile network adalah jaringan radio terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile seperti handphone, pager, dan lain-lain. Contohnya sistem dari cellular network ini adalah GSM, PCS, dan DAMPS. Ini yang bisa jadi smartphone ya. Selanjutnya ada protokol jaringan wireless. Protokol jaringan wireless yang paling pertama muncul adalah dari IEEE 802.11. IEEE 802.11 adalah yang pertama kali dirilis pada tahun 1997 dan diklarifikasi pada tahun 1999. Protokol ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kemampuan transfer bandwidth 2 Mbps. Selanjutnya ada IEEE 802.11a. Standar IEEE 802.11a bekerja pada frekuensi 5 GHz, mengikuti standar dari UNI atau yang disingkat atau kepanjangannya Unlicensed National Information Infrastructure, dan mampu mentransfer data hingga 54 Mbps untuk bandwidthnya. Selanjutnya ada IEEE 802.11b. IEEE 802.11b menggunakan frekuensi 2,4 GHz dengan 3 saluran radio yang tersedia, transmisi data 5,4 hingga 11 Mbps untuk bandwidth. Selanjutnya ada IEEE 802.11g. Standar 802.11g menaruhkan bandwidth yang tinggi 54 Mbps throughput maksimum dan 30 Mbps dalam praktiknya. Kemudian 802.11g ini bekerja pada rentang frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya ada protokol jaringan wireless IEEE 802.11n. Wireless IEEE 802.11n ini sudah mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5,5 GHz dan dual antena, multiple in, multiple out. Biasanya disebut dengan MIMO. Wireless IEEE 802.11n memiliki kecepatan up to 450 Mbps untuk transfer bandwidth. Selanjutnya ada IEEE 802.11ac. Standar 802.11ac merupakan standar Wi-Fi yang bekerja pada gelombang radio dengan frekuensi 5 GHz. Standar 802.11ac menawarkan bandwidth dan kecepatan kapasitas maksimal 1000 Mbps atau 1 GB per second. Yang terbaru ada IEEE 802.11ax. 802.11ax mampu mencapai 10,53 GB per second atau sekitar 1,4 GB per second untuk mengirim data. Ini transfer bandwidthnya ya. Kemudian ada standar ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan teknologi multiple in, multiple out, dan juga mendukung MIMO. Selanjutnya, manakah yang lebih aman, wireless atau kabel? Secara teori, jaringan kabel lebih aman karena jaringannya hanya menggunakan kabel. Secara otomatis, orang-orang yang bisa mengaksesnya hanya orang yang tersambung pada jaringan. Sedangkan jaringan wireless yang menggunakan gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya inframerah lebih berisiko karena dapat diakses secara ilegal oleh orang lain.
Selanjutnya ada serangan-serangan pada wireless local area network. Yang pertama dari file SSID, usaha serangan yang dilakukan dan menyingkap SSID dari akses point yang sengaja disembunyikan oleh administrator jaringan. Yang kedua ada MAC address spoofing, usaha seorang peretas menembus keamanan MAC address filtering dengan memanfaatkan proses spoofing MAC address. Kemudian MAC address pengguna yang bisa dimanfaatkan untuk terhubung ke dalam jaringan komputer dan digunakan sesuai keinginan. Yang ketiga ada authentication attack, penyerangan terhadap authentication user yang sah. Hal tersebut menyebabkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses layanan menggunakan autentikasi yang dimilikinya. Hal tersebut memutus hak pengguna masuk ke dalam jaringan nirkabel, biasanya digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang lebih menggunakan layanan jaringan. Device dropping, serangan ini menyerang pengguna yang berada dalam jaringan komputer yang tidak terenkripsi menggunakan teknik enkripsi apapun. Selanjutnya ada session hijacking, serangan yang dilakukan dalam suatu sesi di saat seorang pengguna menggunakan hak aksesnya. Hal tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan suatu hak akses ke layanan yang sedang diakses oleh pengguna sah tersebut. Yang keenam ada man in the middle attack, serangan yang dilakukan dengan cara spoofing terhadap pengguna sah. Spoofing menyebabkan transmisi yang dilakukan target malah menuju penyerang, sehingga penyerang mendapat semua informasi yang ditransmisikan oleh target. Yang ketujuh ada DOS, denial of service. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan layanan akses yang disediakan access point. Metode serangan ini dilakukan dengan mengirim paket data secara terus-menerus ke access point sehingga access point itu kewalahan dan freeze. Yang kedelapan, rogue access point. Pada metode ini penyusup membuat sebuah access point palsu. Tujuannya adalah agar user akan tertipu sehingga akan mengakses access point palsu ini. Jika user sudah terhubung ke access point palsu, penyerang akan dengan leluasa menggunakan aksinya pada komputer user yang menjadi korbannya. Selanjutnya ada kelemahan wireless LAN. Pada physical layer, Wi-Fi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap Wi-Fi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada Wi-Fi. Selanjutnya, yang kedua ada MAC layer. Pada lapisan ini terdapat kelemahan, yakni jika sudah terlalu banyak node atau klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada access point yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address sangat mudah di spoofing, ditiru atau diduplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau MAC juga digunakan dalam autentikasi dalam implementasi keamanan Wi-Fi berbasis WPA radius 802.1x+ TKIP atau AES. Selanjutnya, apa itu SSID? Sebelumnya sudah beberapa kali disebutkan mengenai SSID. Jadi SSID itu adalah Service Set Identifier, merupakan identifikasi atau nama untuk jaringan wireless. Setiap peralatan Wi-Fi harus menggunakan SSID, Service Set Identifier tertentu. Sederhananya, SSID adalah nama Wi-Fi. Fungsi SSID adalah untuk mengatur ke jaringan yang ingin digunakan. Jadi, ketika ingin menggunakan jaringan wireless, perangkat yang digunakan harus memilih jaringan wireless LAN, mana yang ingin digunakan. Setiap jaringan Wi-Fi memiliki SSID yang berbeda dan digunakan untuk menampilkan tanda pengenal yang dikirimkan melalui wireless local area network-nya atau LAN. Pengenal inilah yang memiliki tugas sebagai kata sandi ketika perangkat mencoba terhubung ke BSS. Selanjutnya, apa sih perbedaan WFP, WPA, dan WPA2? WFP merupakan yang tertua dari jenis keamanan lainnya. Jenis keamanan ini memasuki dunia komputasi pada tahun 1997. Karena usianya sudah terlalu tua, era modern ini dari semua protokol, WFP dianggap yang paling tidak aman. Selanjutnya ada WPA. WPA hadir sebagai penerus WFP karena kelemahan dari sistem keamanan WFP. Protokol WPA memiliki fitur tambahan, diantaranya seperti Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP yang seperti yang disebutkan sebelumnya tadi. Fitur ini merupakan kunci 128 bit dinamis yang lebih sulit untuk didobrak daripada kunci statis dan tidak berubah seperti WFP. WPA juga memperkenalkan Message Integrity Check yang dipindai untuk setiap paket yang diubah yang dikirim oleh peretas. Selanjutnya ada WPA2 yang mana juga penerus dari WPA. WPA2 memiliki lebih banyak fitur di dalamnya. Protokol WPA2 menggantikan TKIP dengan counter mode Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol atau yang disingkat CCMP yang melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan mengenkripsi data. Selanjutnya, mana yang lebih baik, WFP, WPA, WPA2?
Tentunya WPA 2 jauh lebih baik karena muncul yang belakangan dan fitur yang di bawahnya pun merupakan perbaikan dari yang ada sebelumnya, perbaikan dari WP dan WPA. Sistem keamanan yang lebih aman adalah WPA 2. Hal ini dikarenakan dari ketiga jenis keamanan tersebut, WPA 2 adalah sistem keamanan yang paling baru dan merupakan hasil perkembangan dari kedua sistem keamanan sebelumnya. Otomatis WPA memiliki lebih banyak fitur dibandingkan kedua jenis sistem keamanan sebelumnya. Selanjutnya, software untuk menyerang wireless local area network LAN. Ada beberapa software yang bisa orang gunakan, tapi sebenarnya software ini juga bisa digunakan untuk testing seberapa sulit sebuah wireless local area network itu ditembus. Yang pertama ada Aircrack NG, kedua Wi-Fi, yang ketiga Kismet, yang keempat Wi-Fi Fisher, yang kelima NSSider, Wireshark, Copeti, Airjack, Armageddon, Omnipack, ComView for Wi-Fi, Cloudcracker, Kali Linux NetHunter. Selanjutnya ada teknik-teknik mengamankan wireless local area network. Yang pertama ada Active Portal, yang kedua menggunakan kunci WP, MAC address filtering, menggunakan kunci WAP, WAPPSK dan WPA-PSK dan WPA2-PSK, mengisolasi wireless network dari LAN, mengontrol jarak sinyal wireless, memanjatkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Selanjutnya ada software untuk meningkatkan keamanan wireless local area network. Yang pertama ada SolarWinds Wi-Fi Analyst. Yang pertama ada SolarWinds Wi-Fi Analyst. Yang kedua PRTG. Yang ketiga Ekahau Heatmapper. Ada Acrylic Wi-Fi, AirMag.Wi-Fi Analyzer Pro, Hotspot, Blizzard System Wi-Fi Scanner. Selanjutnya, rekomendasi pengamanan untuk wireless local area network adalah Active Portal menggunakan kunci WAP, MAC address filtering menggunakan kunci WPA, PSK dan WPA2-PSK. Ganti default password administrator, matikan SSID broadcasting, matikan WPA tidak dipakai, ubah default SSID, mengisolasi wireless network dari LAN, mengontrol jarak sinyal wireless, memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Selanjutnya, kenapa kejahatan IT semakin meningkat setiap tahun? Menurut saya, alasan kenapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun karena kemajuan dari bidang IT itu sendiri. Dari tahun ke tahun, akses internet semakin mudah dan orang-orang yang mahir menggunakan komputer semakin meningkat. Akses internet yang tidak terbatas ini menyebabkan materi-materi pembelajaran IT tersebar luas dan banyak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan IT itu sendiri. Contohnya pelajaran-pelajaran keamanan jaringan yang tersebar di internet malah disalahgunakan untuk mencari celah ke dalam jaringan institusi tertentu. Oke, sekian presentasi dari hasil kerja saya mengenai keamanan wireless local area network. Salah hilap mohon maaf. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.